Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel yang mengajak untuk memahami sambil menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Ini adalah Saltpans Creek Reserve yang merupakan lahan basah untuk penampungan air hujan yang ada di kawasan Riverwood, Bankstown, New South Wales, Sydney, Australia. Merupakan penampungan di kawasan Riverwood, Bankstown dan sekitarnya. Taman yang indah ini bagus untuk bertamasya bersama keluarga. Juga disediakan tempat barbeque atau bakar-bakar daging atau ayam. Juga bagus untuk jalan-jalan santai bersama keluarga, istri dan anak. Di situ ada tempat untuk burung yang dipelihara di sekitar kawasan ini. Ini adalah burung-burung yang dipelihara di kawasan ini. Inilah kawan, keindahan alam. Kehidupan ini adalah tidak lepas daripada pemeliharaan dan penciptaan Allah, Tuhan sekalian alam. Sambil menikmati taman alam yang indah ini, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita juga jangan lupa mengingat akan ayat-ayat Allah, Tuhan pencipta alam ini, yaitu dalam Al-Quran, meneruskan dalam surat At-Takfir, surat yang ke-81, dalam ayat ke-19 Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Al-Quran itu merupakan benar-benar kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh utusannya yang sangat mulia dan amanah, yaitu Jibril alaihissalam, yang diamanati untuk mengawal wahyu yang turun kepada para nabi dan rasulnya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan objek sumpah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-15 sampai 18, bahwa sesungguhnya apa yang diberitahukan oleh Muhammad SAW sebagai utusannya atau rasulnya atau nabinya tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat bukanlah kata-kata seorang dukun atau ahli sihir atau isapan jempol belaka, akan tetapi benar-benar wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Tuhannya, yaitu Allah, yang telah mensifati utusan yang membawa Al-Quran tersebut, yaitu malaikat Jibril alaihissalam dengan 5 macam sifat yang utama yang diberikan kepada Jibril alaihissalam. Yang pertama, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia pada sisi Tuhannya, karena Allah memberikan padanya sesuatu yang paling berharga,
yaitu hidayah, dan memberitakannya untuk menyampaikan hidayah itu kepada para manusia pilihan, yaitu para nabinya atau utusannya atau rasulnya, untuk disampaikan kepada para manusia sebagai hambanya, agar tidak tersesat jauh dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, yang mempunyai kekuasaan atau kekuatan dalam memelihara Al-Quran, jauh dari sifat pelupa atau keliru. Yang ketiga, yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arwasi. Dan yang keempat, yang selalu taat di kalangan malaikat karena kewenangannya. Dan yang kelima, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu karena terpelihara dari sifat-sifat khianat dan penyelewangan. Itulah pemimpin para malaikat. Setelah itu diteruskan dalam ayat yang ke-20. Zi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy. Lalu dalam keterangan ini Allah telah menurunkan Al-Quran melalui utusannya yang amanah, yaitu Jibril alaihissalam, yang memiliki kekuatan yang tidak tertandingi oleh makhluk-makhluk lain. Jibril alaihissalam mempunyai 600 sayap. Dengan sayap sebanyak itu, Jibril sanggup menembus langit ke-7 dengan kecepatan yang luar biasa. Itulah Jibril yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yang memiliki arasy. Singgasana yang agung karena ketaatannya kepada Allah dan tugasnya yang sangat mulia sebagai pembawa wahyu. Diteruskan dalam ayat yang ke-21, muta'in thamma amin, yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang malaikat Jibril alaihissalam, sehingga Allah telah mensifati utusan yang membawa Al-Quran tersebut, yaitu Jibril alaihissalam, dengan 5 macam sifat yang utama yang telah dijelaskan dalam ayat 19. Lalu dilanjut dalam ayat yang ke-22, wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Ayat ini diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, bahwa Muhammad adalah manusia yang terbaik, yang mulia sifatnya, merupakan orang yang tidak gila, dan orang yang benar-benar kuat dalam menerima wahyu Allah. Sebab manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah di antara manusia yang telah diciptakan oleh Allah, itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang yang santun, terpercaya, dan berakhlak mulia. Tapi begitu menyampaikan wahyu Allah, seketika itu kaumnya menuduh dia telah mengada-ada, dia telah gila, tukang sihir, mau memecah belah anak bangsa, dan lain sebagainya, tuduhan yang disematkan kepada beliau. Dengan tuduhan yang sangat menjijikkan itu, itulah karakter manusia-manusia yang ingkar atau kufur atau kafir,
musyrik sekaligus munafik. Mereka tidak beraturan dan tidak mempunyai nilai dalam kehidupan ini. Mereka hanya membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Apabila mereka melihat kebaikan, kebenaran selalu oposit, melawan Al-Quran. Apabila mereka melihat petunjuk yang benar, mereka selalu menentangnya. Sebab Al-Quran merupakan kitab yang tersusun rapi kalimatnya maupun kandungannya, yang mempunyai nilai yang sangat mulia dan tinggi. Dalam ayat ini pula Allah mensifati Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah seorang gila sebagaimana yang telah dituduhkan oleh kaumnya, yaitu orang-orang kafir Mekah pada waktu dahulu. Kalimat temanmu dalam ayat ini merupakan alasan untuk menerangkan kedustaan mereka. Jadi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan kedustaan, kebohongan yang telah diperbuat oleh kaumnya. Sebab setiap orang akan mengenal tabiat Muhammad SAW sebagai manusia yang berakhlak mulia di waktu itu. Beliau sebagai manusia yang selalu diberi amanah. Waktu kecilnya beliau juga dikenal oleh kaumnya dan mengetahui kejujuran beliau. Oleh karena itu mereka memberikan julukan kehormatan kepadanya dengan kata-kata Al-Amin yang dapat dipercaya. Sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau tidak pernah berdusta, menyalahi janjinya dan berkhianat. Sehingga apa-apa yang dituduhkan kepada beliau itu tentang sifat-sifat yang menjijikkan, itu adalah bohong belaka. Mereka memang sebagai orang yang selalu pendusta, berbohong, itu sudah tabiat mereka. Karena dalam hatinya ada kesombongan yang tersembunyi. Di zaman sekarang ini kita banyak menemukan manusia-manusia seperti itu. Bahkan apabila diajak untuk kembali kepada aturan dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah menentangnya, bahkan melawan sekuat akal mereka, karena mereka terdorong pada hawa nafsunya. Itulah manusia-manusia yang tidak menyadarinya bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah manusia yang tidak menyadari bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dan mereka pula tidak menyadari, juga tidak sadar akan dirinya, dari mana dia diciptakan dan mau kemana setelah dia hidup di dunia ini. Inilah kawan, kita lihat saat ini banyak manusia-manusia yang diajak untuk berhukum kepada hukum Allah, aturan Sang Pencipta, mereka banyak alasan, bahkan menentangnya. Itulah karakter tabiat mereka yang menyombongkan dirinya dengan menggunakan akalnya sesuai dengan nafsu syahwatnya, hawa nafsu mereka yang dikedepankan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Semoga dalam ayat ini menginspirasi kita agar kehidupan kita dalam dunia ini lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Oke bagi saudara dimanapun berada, apabila dalam penyampaian video ini kurang benar, kurang baik, dan kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.